Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Ismail, NIM 11221052 dari kelas Sistem Paralel dan Terdistribusi B. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek log agregator sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan mencoba nge-build image Docker file berdasarkan Docker file yang agregator tadi. Kemudian image-nya dinamakan Kaiser0/agregator dan di-build tanpa cache. Selagi kita menunggu build-nya selesai, kita coba jalankan tesnya. Jadi tesnya di sini menggunakan PyTest. Seperti yang terlihat, tesnya semuanya sukses. Di sini ada total 8 tes. Bila sudah selesai, sekarang kita coba buat dan jalankan kontainer berdasarkan image yang kita buat tadi. Ya, jadi kontainer dinamakan agregator, kemudian kita port forwarding untuk port 7878. Di sini kontainernya udah jalan dan servernya juga ikut jalan. Sekarang kita tes kirim request ke localhost 7878 endpoint stats. Jadi di sini receive unique process dan duplicate dropnya semuanya 0 karena masih fresh, jadi kita belum ada ngirim event apapun. Kemudian untuk endpoint events dengan topik bubar, di sini masih kosong juga karena masih fresh. Sekarang mungkin kita coba publish event dengan topik bubar, jadi sesuai sama event ini tadi ya. Kemudian data-data lainnya itu data-data dummy. Jadi seperti yang terlihat ini berhasil dikirim dan server berhasil menerima. Sekarang kita coba lihat statnya lagi. Jadi di sini berhasil terdata bahwa eventnya berhasil terkirim dan diterima, diberi 1. Kemudian unit prosesnya juga 1 dan duplicate dropnya 0 karena baru 1 event saja yang terkirim, jadi belum ada duplikat sama sekali. Sekarang kita coba kirim ulang. Sebelum itu kita buka event lagi. Jadi di sini berhasil menerima 1 event. Jadi untuk topik bubar ada 1 event. Sekarang kita coba publish ulang event yang sama persis kayak yang kita kirim tadi. Berhasil terkirim, sekarang kita lihat statsnya. Nah, receive-nya nambah 1, unique prosesnya tetap 1. Lalu duplicate drop-nya nambah 1, karena sistemnya berhasil mendeteksi bahwa event yang baru saja kita kirim tadi itu adalah sebuah duplikat. Jadi ditandain, kemudian unique prosesnya nggak bertambah. Kemudian kita coba lihat eventnya. Nah, event dengan topik bubar di sini tetap hanya 1. Jadi eventnya nggak memproses event yang sistemnya nggak memproses event yang sama 2 kali. Gitu. Kemudian di sini saya mau kasih tunjuk Docker Compose. Sebelum itu kita stop dulu agregator. Docker Compose. Jadi di Docker Compose ini di compose.yaml itu ada 2 service. Yang pertama agregator, terus yang kedua ada publisher. Nah, di dalam publisher ini gunanya untuk stress test agregator. Jadi di publisher sini nanti ngirim 5.000 event yang 20%-nya itu adalah sebuah duplikat. Jadi total ada 4.000 event unik dan 1.000 event duplikat. Jadi kalau kita lihat statsnya, ini terlihat receive 5.000, unique prosesnya 4.000, duplikat dropnya 1.000. Jadi sistem berhasil mendeteksi mana yang unik, mana yang duplikat. Kemudian untuk ringkasan arsitekturnya, jadi berikut adalah diagram yang menggambarkan arsitektur sistem. Jadi dimulai dari publisher yang mengirim sebuah event, jadi ini dikirim dalam bentuk request ke agregator service yang dibuat menggunakan Fast API. Jadi handler Fast API-nya ini menerima request yang dikirim oleh publisher tadi, kemudian event dari request tersebut itu dikirim ke internal queue yang diimplementasikan menggunakan async IO queue. Jadi queue-nya in memory. Kemudian consumer ini
uh, akan nge-loop, uh, infinite loop untuk selalu ngecek apakah di queue ini ada event baru yang diterima. Nah, kalau ada event baru, consumer bakal memproses data yang ada di queue satu persatu secara bergantian, secara berurutan. Nah, nanti di dalam sini ada logika yang menghandle pengecekan apakah event yang dikirim atau yang diterima itu sebuah duplikat. Tuh, gimana caranya consumer bisa tahu? Itu dari data yang ada di Dap Store. Jadi di sini disimpan setiap event yang telah dikirim sebelumnya. Gitu. Jadi consumer bakal ngecek event yang dia terima ini sudah ada belum di store di dapnya. Kalau sudah ada, berarti di data kalau event tersebut ada duplikat. Kalau semisal ternyata unik, artinya konsumernya akan nge-insert event tersebut ke log event yang ada di Dap Store. Nah, di Dap Store-nya di sini diimplementasikan menggunakan SQLite. Oke, kemudian untuk keputusan desain, jadi log aggregator di sini kan berfokus ke idempotensi dan deduplication. Nah, idempotensinya di sini didapatkan melalui mekanisme deduplication yang mengandalkan SQLite tadi sebagai store deduplication-nya. Nah, kenapa SQLite? Karena SQLite ini sifatnya persistent atau tahan restart. Jadi ketika service-nya di restart, itu data-data event yang disimpan di dalam store-nya itu tetap ada, jadi nggak terhapus. Kemudian SQLite ini juga jalannya secara lokal. Oke, lalu sistem ini nggak menerapkan total ordering. Kenapa? Karena pertama, mengimplementasikan total ordering itu kompleks. Dan kedua, total ordering di sini dalam kasus ini itu nggak dibutuhkan, nggak diperlukan. Kenapa? Karena setiap event itu punya data timestamp. Jadi untuk masalah pengurutan itu bisa mengandalkan data timestamp yang ada di setiap event itu. Seperti itu. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.